si toketnya itu agak, mungkin dia OP kali om ya, bulat banget. Terus si pink om, pink, nggak hitam, pink, pink, serius udah pink. kayak babi ya. Iya nggak sih? Tapi yang saya rasain tuh dia ada kumis tipis gitu. Nah saya ingat kata teman saya kan, kalau cewek punya kumis tipis itu apa namanya om? Sangean. Iya. Tapi dia bukan waria. Aman. Selesai dia nge-SP saya gitu kan. Kata dia, wah punya kamu gede banget ya, kata dia gitu kan. Beda kayak punya mantan laki saya, kata dia gitu. Di SP itu pas di SP om sampai bunyi kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jajak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cublek, Curhat Dong Bale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber. Yang sebelumnya narasumber kita ini pernah menceritakan pengalaman hidupnya selama menjadi seorang fotografer. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Om Ale, selamat malam. Mas Bambang, Bang Bambang, ya. Bambang ya Om ya, bukan ya, bukan ya. Bang Bambang, dari keder mulut saya tipu Bambang. jadi. Bambang. Oke, Bang Bambang. Mas aja deh, mas. Iya, biar nggak ini ya, biar nggak lidahnya nggak tipu ya. Mas Bambang, terima kasih. Nah ya pas kalau Bang Bambang, kayak lagi bersenandung ya. Bang, iya. Oke, Mas Bambang, terima kasih nih udah hadir di studio AJB ya. Mas Bambang ini beberapa waktu lalu pernah menceritakan pengalamannya selama menjadi fotografer ya. Tapi waktu itu dipandu sama Bang Andi dan sekarang Bang Andinya lagi pulang kampung, saya yang handle. Oke, Mas Bambang. Jadi Mas Bambang ini mau melanjutkan kisah yang pertama nih ya, yang katanya udah tobat tapi ternyata tomat ya. Umat lagi. Iya, tobat maksiat. Betul. Oke, langsung aja Mas Bambang, silahkan. Jadi gini Om Ale, saya kan lagi free nih, lagi nggak ada kegiatan. Nah kebetulan teman-teman saya yang dulu di fotografer itu ngabarin saya lagi, kayak bro nongkrong lagi yuk, katanya gitu kan. Akhirnya ya kita nongkrong, bahas-bahas tentang fotografer lah ya, kita namanya hobi kan. Kita hobi bahas-bahas fotografer lagi. Nah temen nyeletuk nih, bro, gue lagi ada proyek nih, kata dia gitu kan. Proyek apa tuh bro? Saya bilang gitu kan. Mau nggak kita fotoin model? Nah nanti kita terbitin di salah satu akun yang memang khusus model dewasa, katanya gitu. Tapi kita harus modal dulu nih di awal, katanya gitu kan. Waduh, modal apa nih bro? Saya bilang gitu kan. Ya kita patungan lah buat nyewa satu model, kayak gitu. Patungan karena satu model itu buat majalah dewasa itu, satu model itu buat si akun dewasa itu lumayan mahal, kayak gitu bayarannya. Berapa emang? Saya bilang gitu kan. Satu model 10 juta katanya gitu. Nah terus fee kita berapa nanti? Saya bilang gitu kan. Ya lumayan lah, sampai 40-50 jutaan fee-nya nanti kalau misalkan memang kita goal kayak gitu kan. Oh ya udah deh, ayo gas, saya bilang gitu kan. Karena berhubung saya masih ada peralatan fotografer di rumah, masih ada kamera juga kayak gitu kan. Akhirnya yaudah kita
eksekusi lah proyek itu. Nah selesai itu saya pulang, habis itu pas ke hari haknya yang udah ditentuin sama teman saya nih, pas ngobrol-ngobrol di kafe itu, udah hari H nih, saya datang ke hotel itu ceritanya nih. Nah begitu hari H, kita ngumpul lagi nih di hotel kan, kita udah sewa hotel segala macem, terus saya masih ada yang janggal nih, saya ngerasa nih, saya tanya lagi dong teman saya, bro, emang beneran ya nyewa model sampai 10 juta, saya bilang gitu kan. Kayaknya kemahalan gak sih, saya bilang gitu kan. Kata teman saya, oh enggak bro, modelnya mah 1 juta bro sebenarnya, kata dia gitu kan. Nah terus sisanya, ya ini kita nyewa hotel, terus sama ya nanti lu lihat deh di kulkas ada apaan tuh buat kita party, katanya gitu kan. Oh oke, siap gitu saya gitu kan, karena ya udahlah kita patungan ini gitu kan, nggak terlalu banyak juga pengeluaran gitu kan. Pas modelnya datang itu bener-bener banget Bang Ale. Banget. Bang Ale tahu gitar Spanyol? Iya. Wah, pokoknya mantep Bang Ale. Nah, di situ saya ngeliatnya kayak wah, mantep nih. Dalam hati saya gitu kan. Terus kita main lirik-lirikan nih sama temen. Ini. Iya. Cakep ya. Cakep. Pada nyaut-nyautin gitu kan. Kenalan. Namanya Fitri. Oke. Nama modelnya Fitri om. Wah saya jabat tangan sambil saya lirik-lirik jahil gitu dong ya kan. Hai Fitri, salam kenal. Saya Bambang, saya bilang gitu kan. Oh iya Mas Bambang, salam kenal, kata gitu. Nah di situ teman saya ngarahin nih ceritanya. Kita konsepnya buat konten majalah dewasa atau konten dewasa, katanya gitu kan. Oke, akhirnya si Fitri ini ganti baju lah ceritanya nih di belakang. Pakai Om Ale. Pakai. Ya kan? Oke. Terus kayak ada jaring-jaring gitunya tuh di bagian ya gitu. Begitu sesi foto, wah, saya bilang mantap juga nih ya kan. Akhirnya ya udahlah saya foto-foto dulu nih, ngurusin proyekan dulu nih ya kan. Foto-foto. Tapi saya ngerasa kok apa namanya ya, posenya kurang lah kayak gitu. Akhirnya Fit bentar, saya bilang nih saya arahin ya, ini begini sambil saya usap-usap dikit om. Kayak gitu saya usap-usap dikit. Terus Mas Bambang jahil deh katanya gitu ya kan, sambil kayak genit-genit gimana gitu kan. Mas Bambang jahil deh katanya gitu kan. Aduh Fitri kalau misalkan saya kemarin belum ngucap tobat, saya gerus kamu, saya gituin kan. Tobat ya paling juga nanti kok kumat lagi, kata si Fitri gitu. Wah mancing nih dalam hati saya nih ya kan. Nah udah selesai sesi fotonya, teman saya nyeletuk, ada minuman tuh di kulkas, katanya gitu kan. Akhirnya kita buka minumannya, kita party segala macem. Kondisi udah pada tipsi semua om, karena kan memang ya pekerjaan udah beres nih foto-fotonya ya kan. Si Fitri ini ternyata memang doyan minum juga. Nah di situ kita punya rencana lain. Habis itu kita bareng-bareng, kita HS-in bareng-bareng kayak gitu om. Pas begitu udah si Fitri ini udah nggak sadar, ya udah kita mulai di situ pelan-pelan. Nah itu om, si jembiunya licin om, dia sering waxing. Bersih. nggak ada Bersih. Jambi. Iya, si Jambinya itu nggak ada kayak gitu. Wah ini sih bagus banget, kata saya gitu kan. Ini bagus banget gitu kan. Nah teman saya buka pelan-pelan gitu kan. Tapi dia masih setengah sadar lah kayak gitu. Aduh, kata dia gitu kan. Ini kita mau ngapain sih sebenarnya, kata dia gitu kan. Udah kamu tenang aja, saya bilang gitu. Udah kamu tenang aja. Ya udahlah, kata dia gitu kan. Akhirnya begitu udah
semua. Nah kita mulai sweet ceritanya nih. Oke. Anak-anak nih sweet. Ayo. Enggak bareng-barengan. Enggak bareng-barengan. Sweet dulu pertamanya. Kita main game kecil-kecilan kayak gitu kan. Ayo sweet dulu. Siapa yang duluan ini gitu kan. Sweet. Kebetulan saya duluan. Kayak gitu. Saya menang nih ya kan. Saya menang. Nah awal saya cipok. Saya cipok. Yang anehnya dia kan tipsi ya. Tapi saya dihajar om. Maksudnya ditanggepin cipokan saya itu. Oh. Dia ngelamut saya juga. Oke. Iya. Terus kalau misalkan memang full itu kan nggak mungkin dia ngerespon, terus juga nggak mungkin tiba-tiba saya. Iya. Jadi posisinya gini, dia berbaring, saya gitu kan, saya lamot gitu kan. Dia megang tengkuk saya gitu. Jadi kayak nggak mau dilepasin gitu loh. Ya udah akhirnya kita permainan kayak gitu kan. Akhirnya saya ke bawah tuh ke toketnya gitu kan. Nah saya lihat si toketnya itu agak mungkin dia OP kali om ya. Bulat banget gitu kan. Terus si Iya. ping om. Oh, nggak hitam. Ping. Serius Udah ping. kayak babi ya. Iya nggak sih? Iya juga sih. Babi. Tapi kan babi ada 8 om. Iya. Oke. Lanjut. Habis itu ya udah akhirnya saya pelintir terus dia kayak ngeluarin suara kayak gitu. Terus ya udah akhirnya saya gigit kecil ya kan sambil saya gitu kan. Dia langsung kayak makin kenceng tuh om. Ritmenya tuh makin kenceng gitu kan. Pas saya lagi ke bagian bawahnya tuh, ke bagian segala macem. Pas saya si ilnya itu om, tindikan. Oh. Tindikan. Ada tindikan itunya om. Oke, ada antingnya. Ada antingnya. Keren juga nih dalam hati saya gitu kan. Udah kayak kuping gitu. Bener. Akhirnya saya tuh ya kan. Ya saya ngelihat ada antingnya gitu. Wah, saya naik dong ya kan. Nah, habis itu dia mulai aduh kata dia gitu kan. Ya udah saya juga udah nggak tahan om. Akhirnya saya tuh si Joni ini sih. Nah, saya terjadilah di situ. Oke. Gitu om. Ya kan. Nah, di tengah-tengah permainan saya feeling nih dia masih sadar, belum terlalu full. Kayak gitu. Nggak tahu kenapa dia di tengah-tengah permainan dia melek langsung. Dia melek, ganti gaya yuk kata dia gitu. Ya kan. Akhirnya ya udah, ayo mau gaya apa? Saya bilang gitu kan. Itu kan kebetulan ada meja tuh katanya gitu kan. Gimana kalau aku nempel di meja kata dia gitu. Akhirnya saya bopong, saya taruh di meja. Yang sebenarnya saya taruh di pundak om. Gitu. Oke. Sambil saya ya gitulah gitu kan. Saya HS-in. Teman-teman pada ngeliatin semua. Bro, gantian lah kata dia gitu kan. Bentar bro, nanggung saya bilang, saya gituin kan. Karena memang udah lama nggak kayak gitu lagi kan. Akhirnya udah selesai ya, gantian tuh teman-teman yang lain main segala macam. Beres dari situ kita pulang pas kebetulan itu udah pagi. Karena kan kejadian bukan kejadian. Kita datang ngumpul itu kan malam. Ya kan? Malam kita berlanjut bermain dengan party kecil-kecilan kita itu, ya kita paginya kita pulang lah. Kayak gitu, aktivitas masing-masing kayak gitu kan. Nah, dari situ terus tuh ada job terus tuh dari situ tuh. Jadi teman-teman tuh kayak ayo kita lagi ini lagi kata gitu kan. Kita cari job lagi. Cuma kan saya udah udah punya kamera sendiri kan.
Jadi saya di samping job itu saya ngambil job lain juga gitu. Saya ngambil job lain. Waktu itu jobnya posisi saya fotoin anaknya ulang tahun gitu. Ada klien saya cewek, boleh sebut nama? Bu Evi namanya. Klien saya cewek namanya Bu Evi. Mas, bisa nggak fotoin anak saya gitu kan? Karena memang dulunya kan saya fotografer om. Nah saya tuh semenjak aktif lagi saya kontak-kontakin lagi channel-channel saya yang dulu-dulu lah gitu kan. Dapatlah nih objekan si Bu Evi ini kayak gitu. Bisa nggak fotoin anak saya ulang tahun katanya gitu kan. Di mana? Di daerah Kuitang katanya gitu. Yaudah akhirnya saya meluncur ke daerah Kuitang gitu kan. Singkat cerita saya foto-fotoin segala macam beres. Mas, honornya udah deal kan kemarin sama temennya itu, karena kan saya kenal Bu Evi ini dari teman saya kan. Udah deal kan, ini saya transfer ya katanya gitu kan. Ditransfer om. Dealnya itu waktu itu di harga 2 juta per 2 jam kayak gitu, karena memang acaranya cuma 2 jam sih. Jadi saya ditransfer 2 juta, saya lebihin 1 juta ya mas, kata si Bu Evi ini, buat kamu ongkos ke sini katanya gitu. Ya udahlah, oke lah Bu, nggak apa-apa sih bilang gitu kan. Nah terus setelah itu, mas jangan pulang dulu, ngobrol dulu sama saya di sini katanya gitu kan. Gimana Bu Evi? Saya bilang oke boleh deh. Kebetulan saya belum ada jadwal lagi sih, saya bilang gitu kan. Akhirnya duduk, Bu Evi ini nanya, Mas, kamu tuh selain jadi fotografer ada kerjaan lain nggak sih katanya gitu kan. Kebetulan emang lagi nggak ada kegiatan sih Bu. Kita fokusnya, saya fokusnya untuk jadi fotografer lagi sih kayak gitu. Bisa nggak kalau misalkan nanti sewaktu-waktu saya kontak, kamu datang? Oh bisa Bu, buat fotoin kan? Iya buat fotoin katanya gitu kan. Nah selesai itu saya pulang. Selesai ngobrol itu saya pulang, saya udah tukeran kontak nih posisinya nih sama Bu Evi. Udah tukeran kontak. Teman saya ngechat saya pas sampai rumah. Gimana bro, aman? Aman bro, saya bilang gitu kan. Dikasih sesuai kan? Iya, saya bilang. Saya nggak ngomong saya dilebihin 1 juta pada saat itu. Bro, lu tahu nggak? Kata teman saya gitu. Kenapa tuh bro? Itu Bu Evi tuh jendes tahu katanya gitu kan. Ah serius lu? Masa masih muda udah jadi jendes? Saya bilang gitu kan. Ah lu kayak nggak tahu aja lu zaman sekarang ya masih muda aja bisa jadi jendes katanya gitu kan. Tapi dipikir-pikir boleh juga sih, saya bilang gitu kan. Dipikir-pikir boleh juga sih. Ya udahlah lu lobby aja, lu aturin kata dia gitu kan. Dia jendes, anak 1 kata dia gitu kan. Orang tuanya tajir bro kata dia gitu kan. Ah serius loh, tajir, serius gue kata dia gitu kan. Udah gitu dia posisinya si Bu Evi ini, dia manajer di salah satu perusahaan terkenal juga di Jakarta katanya gitu. Wah, dalam hati saya kejadian lagi nih, yang kayak kemarin-kemarin nih, yang kayak dulu-dulu nih gitu kan. Kejadian lagi nih. Oke lah bro, coba gue pepet, saya bilang gitu kan. Akhirnya yaudahlah kita istirahat, pulang dari pemotretan itu, habis teleponan sama teman saya, habis WA-an sama teman saya, kita tidur, saya tidur. Nah besok paginya Bu Evi ngechat, Mas Bambang lagi di mana? Di kosan nih Bu Evi. Gimana? Bisa temenin saya nggak? Wah, temenin apa nih? Saya bilang gitu kan. Ngopi aja, santai kata dia gitu kan. Kebetulan saya habis baru beres meeting nih kata dia gitu kan. Boleh. Mau di mana ketemunya? Di Sarina. Kan di Sarina ada coffee shop tuh, kayak gitu. Akhirnya saya langsung bergegas lah ke Sarina. Kita ngopi di situ, ngobrol-ngobrol. Di situ masih canggung sih saya di situ. Di situ saya masih canggung. Bu Evi juga masih canggung tapi udah ngegoda-goda genit gitulah. Mas tahu gak? Kenapa tuh Bu Evi? Tahu apa? Saya bilang gitu kan. Fun fact ya, tapi Mas keep silent aja nih. Kenapa tuh Bu Evi? Saya janda anak 1 kata dia gitu kan. Bah, dalam hati saya kok tumben-tumbenan nih orang jujur gitu kan.
saya jangan anak satu, saya nggak punya suami, kata dia gitu kan. Oh, terus gimana Bu? Saya bilang gitu karena saya bingung di situ, Om Ale. Saya bingung di situ mau ngerespon apa. Takutnya saya respon berlebihan, disangka mupeng, ya kan? Takutnya kalau saya nggak respon kayak nggak ada obrolan lain intinya gitu kan. Oh, jadi saya gimana sih? Harus gimana nih? Saya bilang gitu kan. Ya kebetulan mantan suami saya kan udah nggak ada nih, gitu kan, udah berpulang, kata dia gitu kan. Mirip sama kamu, kata dia gitu. Mirip sama kamu wajahnya, kata dia gitu kan. Oh gitu Bu? Iya. Jadi saya keingetan sama mantan suami saya, kata dia gitu kan. Oh, emang seganteng saya? Saya bercandain gitu kan. Oh, gantengan kamu lah, kata Bu Evi gitu. Nah, akhirnya selesai kita ngobrol-ngobrol di situ. Kamu abis ini mau lanjut kemana? Kata Bu Evi gitu kan. Saya sih paling pulang Bu Evi, karena emang hari ini kan emang jadwalnya cuma buat ketemu Bu Evi aja. Saya kasih spare waktu lah, emang nggak saya ambil job gitu kan. Ya udah, ikut saya mau nggak? Aduh, kemana nih Bu Evi? Udah, motor kamu tinggal sini aja, aman, kata dia gitu kan. Nanti naik mobil saya aja. Oh ya udah deh, tapi saya nggak bisa sampai malam nih, gitu kan. Ah, udah tenang aja kamu mah, kata dia gitu kan. Lagian juga masih bujangan di kosan, ngapain, kata dia gitu. Aduh, oke deh, gitu. Akhirnya sore itu saya diajak jalan ke deket-deket Menteng waktu itu kalau nggak salah. Deket-deket Menteng. Ya biasa kita kayak shopping, nemenin si Bu Evi ini shopping segala macem, milih-milih baju, kayak gitu kan. Ini bagus gak? Ini bagus gak? Nah di situ udah mulai luas tuh si Bu Evi ini gitu kan. Ini bagus gak Mas Bambang, kata dia gitu kan. Wah, saya juga ngelihat lawan bicara saya luas gitu kan. Oh iya, bagus Bu, bagus. Oh, Ibu kan bodinya, aduh, kayaknya bagus lah, cocok lah, ideal gitu kan. Body goals yang kayak saya rayu dikit nih. Body goals yang memang diidam-idamkan nih sama semua banyak wanita, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia beli satu set dress putih, satu set warna merah. Karena waktu itu dia nanya ke saya, yang ini bagus yang warna merah atau warna hitam? Kata dia gitu. Iya, dalam hati saya kan ini buat pakaian dia sendiri ya Om ya. Iya. Kenapa harus nanya ke saya gitu kan? Kalau saya sih sukanya warna merah sih Bu, cuma tergantung selera Ibu aja. Saya bilang gitu. Kok manggilnya Ibu sih? Panggil aja Evi, kata dia gitu kan. Ah iya, Kak Bu Evi, saya bilang gitu kan. Karena saya masih canggung gitu kan. Ah udah tenang aja, panggil Evi aja. Oke Evi, saya bilang gitu kan. Kalau manggil nama kayaknya gak enak, aku panggil sayang boleh gak? Gitu kan. Saya gombal-gombal di, oh kamu bisa aja, kata dia gitu kan. Ya udah, lagian juga kan sama-sama single, saya bilang gitu. Akhirnya kalau saya sih sukanya warna merah. Ya udah, saya ikutin kamu, kata dia gitu kan. Saya beli warna merah. Beres dari situ, mulai menjelang mulai menjelang malam gitu kan. Mulai menjelang malam, saya diajak jalan ke ada satu hotel di daerah Jakarta Selatan. Saya nggak mau nyebut namanya, takutnya viral nanti. Bintang 5 di daerah Jakarta Selatan. Dan ternyata sebelum dia ngajakin saya ketemu, dia udah booking. Dia udah reservasi ternyata, ya kan. Soalnya yang saya tangkap adalah begitu datang ke resepsionis, atas nama Evi katanya. Oh iya Bu, segini gitu kan. Pas saya naik ke atas, ya saya pikir ya mau sesi foto, mungkin kan masih positive thinking kan. Oh mau sesi foto kali gitu kan. Akhirnya pas naik ke atas, dibuka pintunya sama si Bu Evi ini. Jadi visualnya, kasurnya, selimutnya warna merah. Visualnya nih, selimutnya warna merah. Itu dinding-dindingnya kaca semua Om. Kaca semua. Ada kursi biasa. Kursi apa? Ya, itu. Saya alasan nih ke Bu Evi. Sayang, Ibu, saya godain lagi kan.
udah nggak apa-apa panggil sayang aja kata dia gitu kan. Lagi juga sama-sama single. Oh yaudah sayang, aku ke kamar mandi dulu ya. Boleh kata dia gitu. Pas saya masuk ke kamar mandi, ada bathtubnya dong. Ada bathtubnya. Terus juga si kamar mandinya itu ada kaca. Jadi sekat pembatas toilet sama tempat mandinya itu pakai kaca. Tahu kan Om? Ke gambar kan? Nah. Wah, dalam hati saya nih. Oke juga nih tempat nih saya bilang nih ya kan buat ganti-ganti gaya gitu kan. Oh, pikir saya udah gitu. Karena kan memang udah mau dipanggil sayang segala macam kan. Akhirnya saya keluar dari kamar mandi, tiba-tiba saya didorong. Aduh, ini apa sih maksudnya? Saya bilang gitu kan. Ini sebenarnya mau foto apa mau gimana sih? Kata saya gitu kan. Udah kamu foto apa sih? Kata dia gitu sambil ngom. Iya. Waduh, ini aduh. Saya bingung, pokoknya di situ saya bingung. Sumpah saya bingung di situ. Kata dia gitu. Wah, kesempatan bagus nih saya bilang gitu kan. Nah, habis itu dia saya posisi kan masih baring gitu kan. Dia saya kita dia duluan itu pokoknya dia duluan. Tapi yang saya rasain tuh dia ada kumis tipis gitu. Nah, saya ingat kata teman saya kan, kalau cewek punya kumis tipis itu apa namanya Om? Sangean. Iya. Tapi dia bukan waria. Aman. Takutnya waria. Aman. Soalnya saya lihat nggak ada jakunnya. Oke. Kayak gitu. Nah, habis itu kita segala macam. Saya ingat kata teman saya tuh, kalau cewek kumis tipis itu tinggi atau sangean kayak gitu. Wah, saya sikat di situ, ya kan. Akhirnya saya balas segala macam. Pas saya buka Om, itu kan di posisi saya gitu kan. Gitu kan pelan-pelan. Biasa aja Om, jangan dibayangin Om. Ya, enggak. Ntar Om berdiri saya takut. Jadi kalau istilah zaman sekarang apa ya? Tobrut ya Om. Tobrut banget itu, emang tobrut banget sih. Pas saya logikanya Om, kalau orang yang udah melahirkan atau udah punya anak, badannya kan rata-rata bleber ya. Ini masih bagus banget Om. Karena perawatan dia. Perawatan, dia sering ke klinik-klinik kecantikan gitu deh. Wah, itu sih momen-momen epic lah menurut saya gitu kan. Terus kata dia, ayo dong, balas dong kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya saya tepok-tepok tuh. Saya tepok-tepok gitu kan. Sambil saya kan. Akhirnya punya saya udah, si Joni ini udah ngasih sinyal nih Om. Si Joni udah ngasih sinyal. Ya udah akhirnya lah gitu kan. Dia ya pokoknya gimana sih Om kalau misalkan cewek jendes udah lama nggak digituin, pasti kan masih banget Om. Udah gitu, wih itu Om udah kayak penyanyi dangdut merdu. Krecek kayak gitu. Gimana sih? Pokoknya merdu. Di sana tuh merdu terus dia saya gitu kan. Sampai tai kupingnya. Enggak dong. Ke dalamnya gitu enggak? Oh enggak. Jorok itu tante. Cotton bud dong itu. Itu tante apa cotton bud gitu? Ngebayangin dia kuping. Terus lidahnya kayak ikan sapu-sapu. Gitu Om. Anjir gue ngebayangin lagi. Mana lama gak dibersihin kan, tau ini kan kuning, hitam ya. Mana habis pakai helm. Nah, ya pokoknya dia kayak gitu loh. Habis itu selesai dia nge-SP saya gitu kan. Kata dia, wah punya kamu banget ya kata dia gitu kan. Beda kayak punya mantan laki saya kata dia gitu. Di SP itu pas di SP Om sampai bunyi kok.
kata gitu. Akhirnya saya rambutnya, saya makin dalam buk. Gitu. Tapi dia suka yang kayak gitu katanya. Wah gila kamu banget mainnya kata dia gitu kan. Sampai Karena udah kena lak-lakan. Saya sekalian gitu kan biasa sama gitu kan. Nah akhirnya beres dari situ ya kita sama-sama. Pas udah beres karena saya bilang saya nggak bisa sampai malam banget, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya pulang. Tapi bentar, saya ngapa ketemu dulu? Tapi sebelum saya pulang, dibilang gini, Mas Bambang, mau uang jajan nggak? Kata dia gitu kan. Waduh, berat nih saya bilang gitu kan. Ya kalau misalkan emang sayang punya duit lebih, ya boleh deh buat aku ongkos beli bensin gitu kan. Basa-basinya gitu kan. Ngapain sih beli bensin katanya. Ada, udah tenang aja kata dia gitu kan. Akhirnya saya dianterin tuh Om ke sebelum Sarinah. Ya kita kan ke arah Sarinah gitu kan. Kadang motor saya di Sarinah. Tapi sebelum Sarinah kita belok ke suatu mall. Sebelum Sarinah ini ada satu mall di situ di belakangnya, di belakang situ. Tahu nggak? Saya dibeliin iPhone Om. Saya dibeliin iPhone. Di mobil dia bilang gini, karena kamu udah bikin saya sampai wah epic lah kata dia gitu kan. Ya dan kamu saya kasih hadiah. Kita mampir ke iPhone Store. Boleh sebut merek? Ke iBox. Iya. Kita ke iBox. Kamu pilih aja deh mau yang mana. Ya saya sih pengennya yang silver, kalau nggak yang orange. Saya kodein gitu Om. Akhirnya dibeliin dah tuh yang warna silver ya kan. Saya dibeliin. Ya udah nanti kamu kalau misalkan saya pengen lagi, kamu datang ya, tadi gitu kan. Next time mah jangan deh gitu kan. Di rumah saya aja. Tapi nunggu anak saya tidur kata gitu. Akhirnya ya udah kita pulang, saya pulang dengan senang hati gitu kan, dapat iPhone gitu kan, segampang itu gitu kan. Ya namanya kita nggak tahu ya rezeki dari mana aja kan gitu kan. Akhirnya saya melanjutin ke aktivitas saya menjadi fotografer lagi. Nah yang ketiga kalinya nih saya ketemu model, foto-foto sama anak-anak lagi. Foto-foto segala macam. Tapi kali ini beda. Saya nggak mau main sama mereka lagi. Maksudnya saya nggak mau dibarengin sama mereka lagi. Akhirnya saya lobby. Namanya Julia. Saya lobby, Jul, kamu mau nggak temenin saya? Kemana? Saya kan demen touring, ya kan? Touring yuk, saya bilang gitu kan. Kemana tuh? Ke daerah mana? Ke Wonosobo, mau nggak? Saya bilang gitu kan. Akhirnya kita touring Om, ke Wonosobo, ya kan? Kita touring ke Wonosobo. Itu ada yang namanya villa apa ya? Saya lupa Om. Ada villa pinggirnya danau. Jadi gambarnya gini, villa, kamar, jendela, ada balkonnya kan. Nah itu langsung ke danau view-nya, kayak gitu. Tapi di villa itu kalau sore-sore menjelang ke maghrib ya, sore menjelang maghrib itu kabutnya turun Om. Itu kabut turun kayak gitu. Nah di situ si Julia ini emang terkenal bispak lah kayak gitu. Oke. Akhirnya begitu nyampe ya kita istirahat, mandi segala macam. Saya bilang, Jul, kayaknya enak nih, cuaca mendukung nih, saya bilang gitu. Mas Bambang bisa aja kata dia gitu kan. Bawa enggak? Ya nggak bawa sih, saya bilang gitu kan. Ya ntar kalau aku gimana? Loh, emang kamu nggak pakai kaki? Saya bilang gitu kan. Enggak sih Mas. Udah gampang, keluarin aja kata saya gitu. Akhirnya, oke, main lah tuh ceritanya Om. Main. Itu saya kasih bayangan. Kayak kasih gambaran si Julia ini tingginya 162
162 cm. Berat badannya itu sekitar di 45 kilo lah. Kan kebayang sendiri kan om, kayak tingginya kayak model kayak gimana sih gitu kan. Itu sampai saya tuh ngeliat dia kayak begini om, dengak. Ngedengak gitu. Saya ngeliatnya gitu. Akhirnya kita main segala macem. Nah, epic momennya adalah saya coba-coba buka balkon. Seret, balkonnya kan kaca. Saya buka, seret gitu kan. Jul, apa Mas Bambang? Main di balkon yuk. Wah lu gila lu ya, kata dia gitu kan. Ntar kelihatan orang gimana, kata dia gitu kan. Ah udah tenang aja, ada kabut sih bang. Kan lagi turun kabut sih gitu kan. Ah lu mah ada aja, ya udah kata dia gitu kan. Tapi tuh kalau ada orang kita lari ya ke dalam, kata dia gitu. Akhirnya ya udah, kita main di balkon, di kabutnya itu, wah itu indah banget ya om. Kayak kita tuh main keringetan tapi dingin, nggak panas ke badan gitu. Wah main sejadi-jadinya saya di situ om, kayak gitu. Selesai itu ya udah kita selimutan, kita tidur istirahat gitu kan, sambil nonton film di TV kan ada Netflix kayak gitu kan. Kita nonton, akhirnya ya udah istirahat. Besok paginya om, sarapan om, besok paginya bukan ngewong gitu kan. Pasti om mikirin ngewong ya om. Sarapan. Oke. Oh, ini baru kali ini saya kedatangan narasumber yang agak sengklek ya. Oke. Ya udah habis itu sarapan. Nah saya bilang kita mau kemana lagi ya habis ini ya, mumpung lagi di Wonosobo nih, saya bilang gitu kan. Yuk kita cari kafe aja di atas yuk, kata dia gitu kan. Udah akhirnya kita, ya pokoknya kita ke kafe ngobrol-ngobrol. Mas, aku ada temen di daerah sini juga katanya. Temen dari mana? Dari Instagram aku kenalnya, kata dia gitu kan. Cewek cowok? Cewek sih. Coba lihat. Cakep Jul, saya bilang gitu. Saya ditoyor om. Lu bisa aja lu, katanya mata keranjang, kata dia gitu kan. Bisa nggak Jul? Saya tanya gitu. Bisa nggak? Apaan sih mas? Bisa-bisa aja, kata dia gitu kan. Ya serius bisa nggak? Ya setahu gue sih bisa. Orang dia modal juga, kata dia gitu. Coba Jul, kontak Jul, suruh kesini, saya bilang gitu kan. Yaudah ya bener ya, kata dia gitu. Ya karena kan kita masih 2 hari lagi di sini, saya bilang gitu. Dikontak lah temennya, datang. Iya datang, kita ngobrol. Seperti biasa kita ngobrol. Pinter si Julia ini, dia bisa ngejar temennya. Jadi temennya dibikin di situ. Oke. Nah malamnya, jadi posisinya ini saya di sini, Julia di tengah, temennya di sini nih, kayak gitu kan. Ya namanya kita lagi tidur. Saya nengclokin si Julia tuh, nangkep lah gitu apa. Jul, iya mas, kata dia gitu kan. Main yuk. Ah lu gila lu ada temen gue, kata dia gitu kan. Udah siapa tahu dia mau juga. Saya bilang gitu kan. Akhirnya kita temennya bangun om. Di situ saya sempat ngedrop. Di situ saya kaget om. Aduh anjir temennya bangun lagi, saya bilang gitu kan. Terus si temennya langsung, "Hah, bang, udah tenang aja," kata dia gitu kan. "Nggak apa-apa nih bro, nggak apa-apa nih kak, udah lanjut," kata dia gitu kan. Akhirnya dia bangun ke toilet. Pas saya di tengah permainan, lagi ngewong ya. Dia keluar, si temannya Julia ini dia keluar dari kamar mandi kan. Dia keluar, tapi udah kata dia, "Ikutan dong." Oke. Iya, itu saya juga nggak ngerti, mungkin dia emang lagi pengen juga karena cuaca dingin om di sana om. Di Wonosobo itu cuaca dingin banget, sumpah itu dingin banget. Dia langsung ikutan dong, kata dia gitu kan. "Hah? Kau mau? Mau? Ya udah yuk gas," saya bilang gitu kan. Akhirnya saya kembali lagi sama si Julia. Jadi posisinya si temennya itu di muka saya gitu. Jadi si Julianya nge-SP, saya punya temennya
kayak gitu posisinya. Oke. Kayak gitu. Nah, pokoknya si Julia ini nge-SP saya segala macem. Ya saya juga makin dong, karena kan ya gimana sih, atas bawah om. Iya. Wah, makin pokoknya kayak gitu. Akhirnya saya bilang gitu kan sama si Julia. Nah, mereka berdua tuh cipokan di atas saya om. Jadi posisi McD-nya si temannya si Julia ini masih saya saya gitu kan. Dia cipokan berdua. Wah, di situ bener-bener apa namanya? Di situ momen-momen saya itu yang berkesan banget lah di situ. Wah, saya segala macam, akhirnya ganti posisi tuh. Ganti posisi jadi kemen itu. Saya nge temennya si Julia. Si temennya Julia ini Julia. Kayak gitu. Jadi mereka saling lah pokoknya di situ tuh. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin ke bawah suasana juga ya. Saya udah mau keluar om waktu itu. Saya udah di saya gitu kan, mereka juga lagi di pas nyembuh. Saya buang dia. Oh. Iya, karena saya takut anak orang nantinya kan, karena saya nggak bohong kan. Saya buang temennya si Julia. Tiba-tiba si Julianya ikut nyamber juga. Jadi pengen kebagian. Pengen kebagian si saya itu. Oke. Kayak gitu. Mereka berebut saya tuh. Berantem enggak? Enggak dong. Entar dia MMA. Kayak gitu. Akhirnya berebutan ya kan. Wah, pokoknya itu berasa saya di situ rajanya om. Saya berasa di situ tuh rajanya. Kan udah pemain ya mereka ya. Iya, karena di dunia model, saya nggak mau menjudutkan model-model. Ya banyak juga sih model yang benar gitu kan. Cuma di dunia model yang kayak gitu tuh udah hal biasa. Udah rahasia umum ya. Udah rahasia umum kayak gitu, karena juga kan kayak gitu. Akhirnya selesai, kita istirahat. Besokannya kita pulang ke Jakarta. 2 hari kemudian dari saya pulang dari Wonosobo, saya dapat orderan lagi, fotografer lagi gitu kan, motoin orang lagi. Tapi kali ini modelnya yang minta difotoin sama saya. Gitu, saya nggak mau sebut namanya karena ya ini cukup dramatis lah. Problematik. Saya disuruh datang ke suatu hotel di daerah Jakarta Utara. Akhirnya kita di situ ngelakuin job, tapi dia minta difotoin foto. Begitu kita udah prepare, saya siapin alat segala macem. Saya mau nutup pintu dong. Takutnya ada orang yang nggak sengaja masuk ngeganggu privasi si modelnya itu gitu kan. Tapi anehnya dia minta jangan dikunci, kata dia gitu. Ya saya nggak ngerti lah gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya ikutin requestannya dia gitu kan. Ya udah, nggak saya kunci, saya siapin alat, lighting saya siapin semuanya buat fotoin gitu kan. Dia ke kamar mandi dia bajunya segala macem. Pas saya bilang oke, kita mulai ya sesi fotonya ya, saya bilang gitu kan. Saya fotoin tuh strike gitu kan. Mas ini bener nggak posenya, kata dia gitu. Dalam hati saya, wah mulai ngegoda-goda nih, saya bilang nih gitu kan. Akhirnya nih kamu gini ya posenya, sambil saya dikit om si gitu kan. Ini gini ya posisinya ya, ini gini ya, saya fotoin lagi, strike. Karena dia udah mulai goda-goda gitu kan, udah mulai mancing-mancing saya cukup terpancing lah dengan tawaran, maksudnya dengan godaan genitnya dia gitu kan. Di situ saya cari momen buat saya bisa dia, buat bisa HS-in dia gitu kan. Ini gini saya, ini gini nih ya, gini sambil saya gitu, ini gini ya. Akhirnya selesai sesi foto, saya coba masuk di situ buat nge-HS-in dia. Saya coba dia segala macam. Dia sebenarnya kayak mau nggak mau, maksudnya kayak mau tapi nolak gitu, ngerti kan? Kayak mau tapi nolak gitu kan. Saya, kamu jangan kayak gini gitu kan. Wah, saya pikir ini mah udah biasa di dunia fotografer kayak gini gitu kan. Emang jual mahal dulu nih, saya pikir gitu kan.
Begitu saya dorong, saya udah mulai, saya karena udah banget kan, saya masuklah orang ke kamar itu om, karena pintu nggak dikunci kan. Oke. Dia masuk, ngaku-ngaku sebagai suaminya. Itu istri saya katanya, bla bla segala macam gitu kan. Wah di situ saya panik dong om. Pak dengerin dulu sebentar, saya bilang gitu. Saya cuma ngejok doang nih, mau tauin doang. Kok kamu bisa istri saya gitu kan? Enggak, saya lagi praktekin gayanya kayak gini, posenya kayak gini, saya bilang gitu kan. Enggak, kamu nggak beres, kamu katanya gitu kan. Akhirnya ya sempet chaos tuh posisinya di kamar itu kan. Dia bawa teman-temannya juga di luar, ternyata teman-temannya masuk bertiga om. Bertiga datang. Lu duduk di situ kata dia gitu kan. Lu duduk situ. Waduh, saya bilang nih, aduh chaos nih saya bilang gitu kan. Lu mau gue viralin, dia sambil gini om, sambil megang handphone. Lu mau gue viralin katanya. Aduh om, pak, kan dia bertiga kan. Om pak, saya bilang, nggak kayak gini caranya, saya bilang gitu kan. Lu mau gue viralin kata dia gitu kan. Enggak om, kita kekeluargaan aja deh, tolong matiin dulu kameranya kata dia gitu kan. Saya ditoyor om, pala saya om. Udah lu diam katanya, lu salah kata dia gitu kan. Ini istrinya dia. Aduh, saya udah nggak bisa berpikir panjang di situ karena udah panik kan. Wah anjir, gue dijebak nih, saya bilang gitu kan. Gue dijebak nih. Akhirnya pas diomongin kata dia, udah gini aja deh. Ini kan lu udah gue videoin nih. Sebenarnya dari awal juga udah gue videoin, cuma lu nggak ngeh aja karena pintu ada kebuka dikit kata dia gitu. Lu mau damai apa gimana nih kata dia gitu. Aduh om, saya baru merintis juga nih jadi fotografer, baru juga mulai lagi nih jadi fotografer, saya bilang gitu kan. Udah lu pokoknya lu mau bayar apa enggak uang damainya? Aduh, saya bilang, berapa emang om? Saya bilang gitu kan. Saya minta 10 juta. Di situ posisi saya nggak ada barang-barang lagi om, maksudnya nggak ada saldo di rekening, ya nggak cukup lah untuk yang 10 juta kayak gitu kan. Akhirnya ya terpaksa saya jual HP lagi, iPhone yang dari si Ibu Evi, yang iPhone 17 Pro Max itu. Saya jual deh akhirnya. Yaudah om, gini aja deh, saya bilang, saya ada iPhone, saya izin jual dulu. Kalau nggak percaya, ayo saya temenin saya ke counter. Daripada gimana om ya, daripada saya diviralin, baru juga merintis gitu kan, jadi fotografer lagi gitu kan. Nah di situ saya berpikir kayak, aduh ini gue tobat lagi nih kayaknya gitu kan, tobat lagi nih, jangan-jangan kemarin gue udah ngomong sama di podcastnya Bang Ale gue mau tobat, tapi begini lagi nih kejadiannya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita ke salah satu counter, akhirnya ya udah kita jual deh gitu kan. Saya jual batangan karena kardusnya ada di rumah, nggak mungkin saya bawa, kardusnya ada di kosan, nggak mungkin dong orang-orang itu saya ajak ke kosan ya kan. Terus ada saya dipalakin terus nih seumur hidup saya nih gitu kan. Ya udah akhirnya saya jual batangan. Selesai dari situ saya beres, saya bayar 10 jutanya. Om tolong dihapus videonya, saya bilang, saya udah bayar tolong dihapus. Ya setelah saya bayar yang 10 juta itu, ya alhamdulillahnya sih si orang ini mau menghapus video itu. Ya saya sedikit lega lah kayak gitu. Daripada karir saya hancur, nanti teman-teman saya juga ngejauhin saya, disangkanya saya musang gitu kan. Tahu musang om? Tahu. Muka sange. Musang. Oh, musang berbulu babi. Musang om. Iya, muka sange. Muka sange gitu kan. Ya udah akhirnya ya alhamdulillah dia hapus videonya. Ya kita damai. Tapi di situ saya nggak mau dibodoh-bodohin juga. Akhirnya saya bilang, om, kita bikin surat perjanjian deh, gitu kan. Bila mana saya dapat ancaman lagi, ya saya akan, pokoknya saya akan bawa ke ranah hukum lah, saya bilang gitu. Karena memang udah deal-dealan, kita udah bayar nih, saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kita buat perjanjian segala macam. Udah, saya pulang di situ. Nah, saya sempat kepikiran nih, wah ini saya kayaknya seru nih kalau saya podcastin lagi nih di tempatnya Bang Ale nih gitu kan. Di tempatnya Om Ale, Di tempatnya Om Ale nih saya di podcastin lagi, seru nih kayaknya nih. Akhirnya saya kontak
Ya, saya datang di sini buat berbagi cerita lagi buat Om Ale, buat teman-teman juga yang di rumah. Ya, Kayak pasukan gitu. Tina. Tina. Ya, Kayak gitu. Iya. Cuma sih kalau ada kesempatan boleh lah. Kayak gitu. oke. Jadi setelah itu Mas Bambang nggak ini lagi ya. Tapi profesinya sebagai fotografer masih. Masih, cuma ya saya coba menghindari hal-hal yang seperti itulah. Bukan menghindari, dikurangi. Dikurangin boleh. Jadi memang susah kalau untuk benar-benar lepas biasanya. Jadi harus bertahap. Betul. Kayak gitu ya Mas ya. Jadi udah cukup banyak ya merasakan apom-apom. Apom-apom segar kayak gitu ya. Bisa dibilang begitu, Om. Tapi ya namanya manusia ya Mas Bambang ya, nggak ada yang nggak ada yang cukup di Nggak ada yang dunia ini. cukup. Jadi bilangnya kurang ini udah dikasih sama Tuhan rezeki yang segini, mintanya pengen lebih. Iya. Udah dikasih cobaan seperti ini, malah dicobain lagi. Iya, gitu. Dikasih kesempatan untuk menikmati apem sekali, ketagihan sampai berkali-kali gitu. Itu kan salah satu yang disukain sama manusia ya. Iya sih. Kayaknya semua manusia suka itu ya, bener ya. Iya, yang maksiat, yang haram-haram itu manusia memang suka. Suka, apalagi yang berhubungan dengan Ya, nggak bisa dipungkiri yang Iya. hal-hal kayak gitu itu ya. kebutuhan biologi sebenarnya. Tapi balik lagi ke Mas Bambang sendiri ya. Ya, ini kan udah lama Mas Bambang berkecimpung di dunia fotografer dan sudah lama juga Mas Bambang itu ya melakukan sana sini. Itu nggak takut kena penyakit ini penyakit itu? Kalau di dalam hati kecil sih jujur takut, Om. Takut. Terus pernah juga saya bahasa gaulnya kepatil. Saya pernah waktu itu kepatil. Jadi ya kencing, buang air susah. Perih lah, bukan susah, perih gitu kan. Terus tiap ini gatel kayak gitu, gatel. Terus juga agak apa ya namanya? Gitu. Oh. Gitu. Itu saya pernah ngelewatin fase itu, pernah kayak gitu. Jadi akhirnya ya saya berobat, dikasih antibiotik yang segede-gede gini, suruh habisin di tempat sama dokternya. Jadi nggak boleh dibawa pulang, takutnya bocor mungkin resepnya kayak gitu. Ya, itu ya teguran pertama mungkin dari Tuhan ya. Jangan sampai ada teguran lagi nih ke depannya. Berat itu, Om. Di sini mungkin Mas Bambang bisa lebih hati-hati atau ya benar-benar tomat benar gitu, bukan tomat lagi. Kalau Iya, tomat benar. lagi ya pasti diulang lagi. Gitu. Iya. Oke, Mas Bambang, ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, ya teman-teman di rumah, dari kejadian yang tadi saya ceritain bisa dipetik hikmahnya ya. Kalau misalkan sering bermain kecanduan, kita nggak tahu hari apesnya tuh di mana. Kebetulan yang terakhir saya ceritain itu kebetulan saya lagi apes. Jadi ya saya rasa ini cukup bisa mengedukasi teman-teman di rumah yang sering nonton Ale Jejak Backpacker ya. Jadi buat pelajaran, jangan suka yang kayak gitulah ibaratnya. Jangan suka kemana-mana, suka jajan sembarangan. Itu pasti nanti penyakitnya bakal kalian rasain juga kalau sering jajan di mana-mana. Kayak gitu. Terus juga kita nggak tahu apesnya yaitu istri orang atau gimana gitu kan. Ya itu sih, kayak gitu sih Om Ali. Oke, Mas Bambang, terima kasih buat waktunya, buat ceritanya. Siap. Yang udah bikin penonton di rumah berdenyut-denyut nggak karuan. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Mas Bambang dalam segmen Cuble. Curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 4700683. Atau bisa juga mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bambang, terima kasih buat Thank you juga. waktunya, buat curhatannya. Semoga curhatannya ini bisa menghibur teman-teman di rumah yang lagi sangau. Oke,
Kamu ya. Sampai jumpa.